semuanya, selamat datang di layar menjerat sisi gelap di balik kemudahan gadget. Berbicara tentang hal-hal yang sering kita lakukan tetapi jarang kita sadari dampak. Coba kita jujur, apa hal pertama yang kita pegang saat bangun tidur dari pagi? Pasti HP. Beberapa jam waktu yang kalian habiskan buat scrolling HP hari ini, kita semua tahu gadget itu mempermudah hidup, tetapi tidak pernah kita berhenti sejenak dan pikir apa yang layak kita lakukan ke tubuh kita. Hari ini, kita akan beda bahaya tersembunyi gadget bagi kesehatan kita. Kita mulai dari yang paling kelihatan, yaitu fisik. Pernah dengar istilah tesnek? Jadi tesnek itu kondisi di mana leher kita tegang karena terlalu lama tunduk tatap layar. Secara anatomi, kepala kita itu beratnya sekitar 5 kg. Tetapi pas kita tunduk 60 derajat buat balas chat, beban di leher kita naik jadi 27 kg. Itu sama saja kayak kita mangkul anak kecil di tengkuk kita berjam-jam. Tidak heran kalau sekarang banyak anak-anak muda yang sering mengeluh sakit bahu, punggung, sampai saraf kejepit. Jadi, tubuh kita itu didesain buat bergerak, bukan buat kaku menjadi patung sambil memegang kotak kaca. Indera penglihatan, mata kita tuh punya batas. Radiasi blue light atau cahaya biru dari layar itu bisa membuat mata kita lelah, kering, sampai penglihatan kabur. Tapi yang lebih bahaya itu efeknya ke otak. Cahaya biru ini menghambat hormon melatonin, hormon yang harusnya bikin kita mengantuk. Itulah kenapa kalau kita main HP sebelum tidur, bukannya makin mengantuk, malah makin segar, tapi badan kita terasa capek. Dan efek jangka panjang yang dia itu insomnia, gangguan metabolisme, bahkan bisa memicu depresi karena kualitas tidur yang hancur. Ini yang paling bahaya dalam gadget, kesehatan mental. Gadget itu seperti pabrik dopamin instan. Dia pada notifikasi, like, atau video lucu, otak kita dapat asupan kesenangan sesaat. Masalahnya, kita bisa aja jadi kecanduan, kita jadi gampang cemas kalau nggak megang HP sama sekali. Nah, kebiasaan ini biasanya disebut dengan nomofobia. Nah, bukan itu aja, tanpa kita sadari, kita sering bandingin hidup kita sama hidup sempurna orang lain yang ada di sosmed. Yang ujung-ujungnya bikin kita ngerasa nggak cukup atau nggak, kita insecure. Emang gadget mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan kita yang ada di depan mata kita. Termasuk menjauhkan kita dari ketenangan pikiran kita sendiri. Teman-teman, saya tidak mengatakan kita harus membuang gadget kita sekarang juga. Mustahil kan? Tapi, ayo kita mulai jadi tuan atas gadget kita sendiri, bukan jadi budaknya. Coba deh batasi screen time, istirahatin mata setiap 20 menit, dan taruh HP minimal 1 jam sebelum tidur. Atau tidak, mulai membangun kebiasaan baik, seperti berolahraga ringan, lari, menjadi alternatif pertama kita untuk memulai hidup baru. Tubuh kalian bakal berterima kasih banget nantinya. Shalom. Sekian dari podcast kami. Semoga podcast kami menjadi bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Stay healthy and stay mindful. Dadah.